Perang rebut jawaban. Oh iya. Bukan perang parah sih, itu perang-perang ringan aja. Aku nggak lihat recording kelas kalian waktu itu. Maaf ya guys, kemarin kakak hari Rabu pekan lalu izin nggak ngajar kalian karena kakak sedang sakit. By the way, kak mau batuk bentar ya guys. Maaf ya guys, kakak bagi kalian yang belum tahu, kakak lumayan gampang batuk tiba-tiba. Bukan batuk tiba kayak tenggoroknya kering gitu loh, kayak batuk. Cuman kakak nggak bisa minum, kakak nyuruh kakak minum karena kakak lagi puasa. Jadi ini kakak ngomit bentar, karena kakak lagi batuk ya guys. Takutnya kalau kakak mute, kenceng banget suara batuk. Itu kan untuk mengganggu kalian. Terima kasih teman-teman, kan udah sembuh kok. Cuman kemarin tuh kakak sakit karena puasa iya, puasa sunnah, bukan puasa bulan Ramadan, bukan. Kalau puasa bulan Ramadan belum mulai mati bener. Kakak sakitnya pekan lalu aja guys, karena kakak sedang mual muntah pusing gitu gara-gara kebanyakan kopi. Jadi kakak minggu lalu nggak ngajar gitu sama Kak Syifa. Seru nggak guys Kak Syifa? Seru kan guys sama Kak Syifa main perang-perangan kan kalian kemarin perang apa Kak? Bisa nanya Kak Syifa. Kak, kakak main perang apa? Seru. Nanti kakak contek deh perang-perangnya ya. Nyontek, gak boleh nyontek guys. Kakak ntar main perang-perang juga deh sama kalian. Biar kalian juga seru gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sapaannya teman-teman. Sekarang kita sudah bertemu lagi di pertemuan ketiga di bulan Januari ini. Dan, abu atau abu. Dan hari ini kita lanjutkan materi guys. Kalian siapa yang udah cek modul? Ada nggak yang udah cek modul? Kita hari mau belajar tentang apa sih? Adakah yang sudah cek modul? Nggak tahu. Waduh, aljabar. Aljabar bukan ya? Bukan guys. Bukan aljabar. Kita ini bukan belajar aljabar. Jadi kita hari ini belajarnya adalah review tentang bilangan rasional. Betul banget Matthew. Hari kita masih review guys. Karena kan bilangan itu ada bulan-bulat dan rasional gitu kan. Nah, teman-teman, di sini siapa yang udah belajar bilangan rasional di sekolah? Jawab udah atau belum? Kalian tim udah atau belum guys? Aku udah. Oke, Akila udah. Adnan, Matthew udah. Oke, Viorel udah ya. Kalian juga kira udah. Nah, beberapa kan udah, ada yang belum juga. Nah, biar menyamakan, biar kita kayak sama-sama bisa udah paham rasional. Makanya hari ini kita udah review dulu tentang bilangan nasional. Bagi yang udah, mungkin ngerasa kayak, ih gini doang aku udah ngerti. It's okay. Itu buat nge-recall teman-teman kayak biar nggak lupa kan kayak masih ingat terus kayak biar makin ingat gitu. Nah buat yang belum berarti ini kayak first step teman-teman belajar bilang rasional biar ngerti nanti pas ada soal bilang rasional udah bisa juga gitu guys. Nah hari ini kakak membawa siapa namanya guys? Masih ingat kan? Masih ingat nggak guys namanya siapa guys? Depannya A, belakangnya T. Siapakah nama dari boneka maskot Mantapu ini guys? Acat. Acat siapa nih? Acit, beneran viral. Karena sudah lama ya, dia sudah hafal sama Acit. Dan kakak membawa boneka yang sering teman-teman request, tapi kakak jarang bawa karena selalu dibawa sama Kak Syifa. Dok siapa guys? Spesies chicken. Cibro! Betul banget kakak bawa Cibro. Ya saya tahu Cibro bener ya. Kakak hari ini bawa Cibro. Karena Kak Syifa sore nggak ngajar. Dia nggak bisa ngambil Cibro dari Kak Syifa guys. Sekarang bisa Cibro sama Kak Syifa guys. Ini ya Cibro ya buat yang belum tahu. Kok kan bisa hafal nama boneka ya? Udah keseringan guys. Yeay, cool sekali kita ini belajar sama Cibro kayak guys ya. Cibro sama Acit. Itu. Pujel lah kak. Iya, Pujel kapan dibawa ya? Matthew, kamu hafalnya Pujel terus ya? Pujel. Besok lah, hari Rabu kak cari Pujel ya guys. Semoga ketemu ya. Kakak udah lama gak ketemu Pujel, gak tahu disembunyikan di mana si Pujel. Oke teman-teman, terima kasih. Kita sekarang sudah ready ya guys buat mulai. Kita coba share screen dulu. Teman-teman bisa juga sambil buka modul ya guys. Kalau mau buka modul boleh. Mau lihat doang kak share screen juga gas aja. Di sini modulnya. Bentar, kok dia tak mau ber... Nah,
Benar. Bentar guys. Loading error. Loh, loh. Bentar guys. Masih error ternyata tadi. Nggak tahu kenapa. Tapi di sini udah beres. Nah, udah muncul. Oke, ini dia modul kita hari ini, guys. Kita mulai dari halaman pertama. Modulnya udah kelihatan belum, guys? Apakah sudah aman sharein modul kakak? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, berarti kita segera mulai teman-teman ya. Belajar buat hari ini tentang review konversi. Review tentang konversi bilangan bulat. Bukan dong, bilangan rasional. Gitu nih. Dulu deh ya, bilangan rasional. Nah, kamu baca dulu tata tertibnya lagi. Jadi, setiap kelas mulai, kita akan selalu baca tata tertib biar pada nggak lupa aturannya apa aja. Biar kelas kita berjalan dengan lancar jaya gitu ya. Yang pertama, kakak buka tutup chat, tergantung satu kondisi. Kakak lagi buka, teman-teman langsung chat sesuai kakak lagi nanya apa. Mau bilang aman, mau bilang paham, mau bilang bingung, kak aku nggak ngerti, ini tanya aja. Terus, tapi nggak boleh kalau ngechat yang di luar konteksnya, takutnya mengganggu gitu kan, kayak out of topic gitu. Terus nggak boleh kalau mengandung sara, politik, kata-kata kasar, ataupun yang nggak sesuai norma sama norma sosial juga tidak diperbolehkan. Terus jangan no spamming, mau di stiker ataupun di chat. Terus habis itu harapannya selalu kakak berdoa nggak ada yang melanggar, tapi ada yang melanggar, kakak dengan tegas harus mengeluarkan yang bersangkutan biar tidak mengganggu kelas. Tapi jangan ada yang melanggar ya guys ya. Oke, kakak minta emoji reaction hati-hati. Gambar hatinya tanda sudah mulai siap mulai kelas sore ini guys dengan penuh semangat dan tertib menaati tata tertib. Yeay, terima kasih guys. Mantap ya. Udah dulu main stikernya, kita sekarang akan segera mulai dengan sebuah cerita pizza. Ada apa nih? Gitu kan. Coba dibaca judulnya teman-teman. Kalau ada bilangan bulat berarti ada apa gitu kan. Nah, coba fokus ke gambar pizzanya guys. Kalau nih kakak tandain ya, kira-kira nih. Kalau kakak tandain warna biru ini guys. Nih. Hap, kok agak kurang tebel gitu ya guys ya, agak kurang tebel. Kok bentuknya bisa bisa ini kayak gini guys, bapak ini iPad siapa ya yang bisa make ya, kok kayak beda gitu ya. Nih guys, yang kakak tebelin ini, kakak warnain merah nih, area merah-merah guys, itu tuh berapa bagian dari si pizza sih guys? Ada yang tahu nggak guys? Ada yang tahu nggak? Alifiandra bilang 1/2, Akila 3/6, Serapina 4 bagian, Andromeda 1/, Elin 1/2, setengah Leon, Azam setengah. Oke, banyaknya bilang setengah gitu. Setengah tuh emang gimana sih guys? Emang ada berapa bagian dah? Coba kalau dilihat dari potongan pizzanya berapa guys? Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Nah, betul banget. 4. Oh, ada. Oh, semuanya 8. Bener banget, semuanya 8. Tapi yang area yang kakak lagi arsir ini, guys, cuman ada 4 bagian, kan? 4 dari berapa dia bilang? Pada dari 8. Nah, 4/8 itu, kalau disederhanain bener banget. Sama aja 1/2. Gitu. Sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 2. Nah, bilangan kayak gini guys yang bentuknya per itu namanya kan bilangan pecahan. Nah, jadi selain bilangan bulat guys, ada yang namanya bilangan pecahan gitu maksudnya. Nah, sekarang apakah kita cuma belajar pecahan doang? Kan kayaknya enggak gitu ya. Kalau kayak gini guys, lihat ya, lihat angkanya nih guys. Tadi kan Noah bisa bilang nih, setengah sama 4/8 itu tuh sama kak nilainya. Orang cuma disederhanain aja gitu kan. Nah, kira-kira setengah terus 50%, 0,5. Ini tuh nilainya sama juga nggak guys? Antara tiga bilangan ini guys. Sama nggak? Ayo. Sama. Apakah ada yang berpendapat beda? Sama semua, hasilnya sederhana, sama. Mantap, betul banget guys. Semuanya ini
nilainya tuh sebenarnya sama-sama ya setengah, sama 0,5, 5% sama aja nilainya. Cuman bentuknya doang yang beda-beda. Yang ini namanya pecahan. Yang tengah ini guys, yang 50% itu bentuk apa sih guys? Yang pecahan nih setengah. 50% itu bentuk apa ya? Desimal, bentuk persen, persen, persen. Gitu, yang tengah ini persen guys. Nah, yang di ujung ini apa guys? 0,5. 0,5 apa? Desimal, betul banget. Jangan tertukar ya guys ya antara persen sama desimal atau sama pecahan. Yang ada per-pernya gini, itu pecahan. Ya, tulis sini biar tidak lupa-lupa ya. Yang ada gini ya teman-teman, itu namanya pecahan. Ada pernya gitu kan. Terus kalau ada tanda persennya, yaitu namanya persen. Sedangkan kalau ada koma-komanya gitu, itu namanya desimal. Nah, tiga bilangan ini teman-teman, pecahan, persen, desimal, itu adalah kelompok dari yang namanya bilangan rasional. Nah, jadi yang deket sama kita gitu teman-teman ya. Selain bilangan bulat, kita tuh juga kenal namanya bilangan rasional gitu. Jadi jenisnya banyak sih teman-teman, ada rasional, irasional, ada macam-macam pokoknya bilangan tuh. Tapi buat sekarang kita cuma akan belajar bilangan bulat dan bilangan rasional. Teman ingat ya, rasional tuh ada apa aja guys? Sebutkan tiga jenis bilangan rasional yang kita pelajarin sekarang. Apa aja guys? Nama bilangan rasionalnya. Pecahan persen desimal, pecahan, pecahan desimal persen. Betul banget tiga ini ya guys ya. Pecahan, persen, desimal. Nah, seperti yang teman-teman tahu, tadi kan tahu ya, setengah tuh sama kayak 0%. Sama juga kan 0,5. 0,5 ini sama aja 0%, sama aja setengah. Berarti kan kayak nilainya sama gitu kan. Tapi kan bentuknya beda. Nah, gimana cara teman-teman tahu suatu bentuk yang beda-beda itu tadi ternyata nilainya sama. Nah, disitulah kita namanya belajar konversi. Ngerubah-rubah bentuk itu guys. Karena kita dikenal ya pecahan, desimal, persen. Antar tiga ini kita bakal kayak ngotak-ngatik dari pecahan rubah ke desimal, desimal ke pecahan, persen ke pecahan, pecahan ke persen gitu ya. Dibolak-balik aja lah semuanya gitu teman-teman. Gue tahu sebenarnya itu mereka nilainya sama apa enggak sih gitu. Nah, kita bakal belajar 8 di sini ya. 8 gimana? 8 di sini. Ada pecahan biasa campuran, campuran biasa, dan seterusnya sampai pecahan persen gitu. Sabar karena ini banyak yang kita pelajarin ya, tapi kakak jamin meskipun banyak, teman-teman pasti akan bisa paham dalam waktu yang tidak lama. Karena simpel-simpel aja guys, aturannya itu kayak itu-itu doang, cuma diputer-puter doang dikit lah gitu, oke? Nah, sekarang kita bakal coba lihat dulu rubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, para teman-teman udah beberapa udah belajar gitu ya, pasti udah tahu nih cara ngerubahnya gimana sih. Boleh yang udah tahu langsung spill jawabannya berapa guys? Ini kan bentuk pecahan ada dua, pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa tuh yang gimana? Ya susunannya tuh kayak cuman A per B guys, kayak sesuatu per sesuatu. Sedangkan kalau pecahan campuran, di depannya tuh ada huruf, ada angka lain guys. Ada C, A per B. Nah, ini namanya pecahan biasa. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu pecahan campuran. Gitu. Pecahan campuran. Nah, antara mereka berdua ini bisa dibolak-balik konversinya. Bisa biasa ke pecahan, bisa campuran ke biasa kayak gitu. Nah, kakak minta teman-teman yang udah pada tahu yang untuk belajar itu ya. Bantu kakak dong guys, rubah 7/3 ini jadi bentuk pecahan campuran. Kira-kira jadi berapa guys? Boleh yang udah tahu langsung ketik jawabannya. 7/3 di pecahan biasa jadi pecahan campuran. Apa nih? Oke, ada yang 21/6, 21/3, 23/1. Oke, tapi banyaknya kalau lihat nih lebih banyak yang milih 21/3 ya. Oke, ada yang juga 1/4/3. Oke, kita lihat guys, kita lihat dan kita bahas teman-teman. Jadi, kalau merubah pecahan biasa ke campuran,
itu tuh sesimpel bagian atas atau kita sebutnya tuh coba bagian atas tuh pembilang atau penyebut guys. Siapa yang ingat? Bagian atas penyebut atau pembilang? Bilang, kata itu pembilang. Oke, Felicia, Devisha, Leon, Serapina, Grace, Matthew, semua bilang pembilang. Oke, betul banget. Berarti ini ya pembilang guys yang bagian atas. Kan 7/3. Artinya 7 bagi 3 guys. Nah, tapi emang nggak bakal habis ya, coba. 7 bagi 3 tuh berapa guys? Coba 7 bagi 3 berapa? Dua, dua. Oke, Matthew dua, Aliviandra dua, Grace dua juga, Leon dua. Oke, betul banget. Dua. Nah, kita tulis dulu guys, 7/3 kan dua. Tapi kan tuh nggak habis guys, karena kan 2 kali 3 itu cuma 6. Nah, 6 ke 7 itu sisanya satu. Nah, sisa itu atas guys. Per penyebutnya berapa di sini adanya? Ada 3. Kita tulis ulang aja. 3 gitu. Jadi, teman-teman tulis dulu hasil baginya di sebelah sini. Ini namanya hasil bagi. Oke. Nah, terus habis itu di sebelah atasnya teman-teman nanti isi dari hasil sisanya. Ini sisa gitu. Sedangkan yang bawahnya itu ya udah itu penyebut ngikutin yang atasnya aja guys. Ini penyebutnya ngikutin dari atasnya ini. Per 3 ya per 3. Tapi per 4 ya per 4. Per 2 ikutin aja gitu. Dengan cara sesimpel tadi. Dibagi aja gitu. Nah, terus kalau pecahan campuran ke pecahan biasa gimana gitu kan? Coba yang udah tahu nih atau yang mau coba langsung juga boleh. Menurut teman-teman. 7/2/3 guys. Bentuk pecahan campuran. Kalau dirubah ke pecahan biasa. Jadi apa bentuknya? Oke, ada 23/3, 24/3. Oke, banyaknya 23/3. Oke, mantap. Kita bahas guys. Kita lihat ya, yang mana yang betul gitu ya. Nah, kalau campuran kebiasa, teman-teman, caranya bukan dibagi. Kalian dibagi ya guys ya. Nah, ini lawannya. Karena kan kita kayak tukeran gitu kan guys. Nah, lawannya bagi itu dikali. Nah, kalinya mana yang kakak ada 3 bilangan gitu kan. Yang dikali itu guys, yang bawah kali sama yang samping. Teman-teman tulis 3 dikali 7 gitu kan. Nah, tapi jangan langsung selesai guys. Enggak, karena harus ditambah sama si 2 yang sisanya itu. Barulah dibuat per penyebutnya sama aja 3 ya. Ini kan 3 guys, ngikutin aja 3 gitu. Jadi yang bawah dikali yang angka berdiri sendirian gitu kan. Tambahin sisanya si bagian atasnya itu diper ngikutin penyebut bawahnya tulis ulang aja gitu. Nah, tinggal main hitung-hitungan aja guys. 3 kali 7 kan 21. Tambah 2 itu 23 nih. 2 itu tambah 2 per 3 sama dengan berapa? 23 per 3 gitu. Itulah cara ngerubah bilangan-bilangan. Pecahan campuran ke pecahan biasa. Dan sebagai tadi pecahan biasa ke pecahan campuran. Tuh guys. Nah, rangkumannya kayak gini teman. Jadi nanti kalau teman-teman agak lupa gitu ya, teman bisa buka coretannya. Lihat contohnya lagi. Lihat ini cara-caranya guys, ini rangkuman kayak kata-katanya gitu. Kalau kakak ngejelasinnya langsung ngomong nih. Nah, ini teman-teman kan butuh kayak, kemarin Kak Farah bilang apa ya? Nah, Kak Farah bilang itu tuh ada di sini guys, catatannya ya. Kita review dikit nih. Jadi pecahan biasa, kecampuran itu teman-teman, tinggal bagi aja bilangannya nih. Bagi pembilang dengan penyebut. Udah, sesimpel doang guys. Bagi 7 dengan 3 nih, ya kan? Oh, hasilnya 2, sisa 1. Duanya tulis bagian depan nih. Hasil pembagian di bagian depan. Sisanya tulis di atasnya. Penyebutnya tetap sama aja nih. 3 ya 3 gitu. Sedangkan pecahan campuran ke pecahan biasa kalau tadi dibagi, ini dikali. Nah, kali bilangan bulatnya dengan penyebut nih. Kali 7 sama si 3, guys. Tapi belum stop ya. Karena tambah hasilnya dengan si pembilang nih. Tambah sama si
2. Berarti 7 kali 3 tambah 2. Penyebutnya tulis ulang aja. Beres hasilnya sama kayak tadi. Gitu guys. Gimana? Pecahan biasa kecampuran ataupun sebaliknya? Kira-kira aman nggak guys? Kalau aman ketik Cibro. Aman Cibro nggak aman Acit. Kalian tim Cibro atau tim Acit? Cibro, Cibro, Cibro. Oke, belum ada yang memilih si Acit. Oke, ada yang Acit. Gak apa, nanti kita bisa latihan, guys. Benar, paham. Maaf ya, Cibro jatuh. Oke, kita sekarang latihan ya, guys ya. Kita latihan ke soal yang kayak gini banget. Yang sama lah pokoknya ya. Coba latihan, teman-teman. Yang masih bingung, perhatiin baik-baik biar nggak tertinggal habis ini udah bisa jago, oke? Kita pertama ngerubah pecahan biasa ke campuran dulu, guys. Nah, pecahan biasa ke campuran itu bisa dirubah kalau pembilangnya atau bagian atas. Dia kan bilang atas aja ya, biar gampang ingetnya atas, bawah, atas, bawah. Oke? Nah, gampang ya teman, rubah pecahan biasa ke campuran itu bisa dilakukan kalau bagian atasnya itu lebih besar daripada bagian bawah. Makanya bisa dibagi gitu. Nah, step pertama ingat tadi dibagi. Berarti berapa? 80 dibagi 7. 80 bagi 7 berapa, guys? Angkanya udah mulai gede ya. Masih bisa nih harusnya nih. Oke, ada yang 11, ada yang 9. Oke. Kita cari paling besarnya ya guys ya. Kita cari paling besarnya. Karena kalau paling kecil ini masih bisa disederhanain lagi guys itu. Nah, yang paling besarnya adalah 11. Betul banget. Nah, 11. Tapi apakah 11 itu tuh finalnya itu kan? Pasti enggak guys. Karena kalau 11 dikali 7 itu masih 77. Sedangkan kita butuhnya 80. Berarti ada sisanya berapa tuh guys? Ada sisanya berapa guys? Ayo. 3, betul banget. Nah, berarti tiganya kakak mau tulis di sebelah sini guys. Per 3 gitu. Kira-kira kakak bener nggak guys? Bener nggak ya kak nulis 3 di bawah situ guys? Atau kakak ternyata sedang ngasal? Salah, salah. Waduh kakak disalahin. Emang harusnya di mana guys? Tiganya kemana? Emang salah kan? Kita harus nulis sisanya. Oh, oh harus di atas katanya. Oh iya, bener banget teman-teman. Tuh, pada fokus nih ya. Tiganya nggak boleh nggak boleh di bawah. Siapa suruh kak di bawah orang dia suruh di atas? Bener banget, tiga harus di atas guys. Sekarang sisa di atas. Nah, bawahnya harus apa? Harus sesuai penyebut yang di sini. 7 ya, tulis 7. Jangan diganti apa-apa ya guys ya. Nah, beginilah caranya. Ingat, yang ini tuh adalah sisa 3, sedangkan 11 itu tuh hasil baginya. 7-nya ini ngikutin sama penyebut dari awalnya berapa gitu. Udah aman belum? Aman ketik 1. Aman 1, nggak aman 0. Satu, 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 satu. Oke, 10. Mantap. Nice. Nah, udah bisa nih ya. Sekarang pecahan bisa kecampuran. Sekarang kita balik. Kita campuran ke biasa. Ingat, campuran ke biasa itu tuh dikali dulu. Berapa kali berapa, guys? Berapa kali berapa? Ayo. Ayo, berapa kali berapa? Ayo, 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 ayo. Langsung jawabannya ada yang, oke, 12 dikali 8. Betul banget. Ingat, angka yang di depan sendirian itu guys dikali sama si bagian bawah atau si penyebut. Berarti 12 yang kita kali sama 8. Kok pakai kurung kak? Ya kan karena harus ditambah dulu sama siapa? Sama si bagian atasnya 4. Pernya ngikutin yang penyebutnya aja 8. Nah, 12 kali 8 berapa sih guys? 12 dikali 8 sama dengan 96, betul banget. 96, nanti tambah 4 ya, dibagi sama 8, sama aja 100 per 8. Gitu. Mantap. Gimana? Udah bisa semua belum? Pecahan biasa sama campuran. Kalau bisa ketik HP. Bisa ketik HP, nggak bisa ketik pulpen.
HP bisa, pulpen nggak bisa. HP lumayan, HP chip. HP pulpen tuh gimana digabung ini? Oke, mantap. Nanti kita terakhir nih bakal ada latihan lagi guys. Ada latihan yang kayak semuanya. Tapi per ini kan bakal latihan dulu buat teman melancarin dulu sebelum kita lanjut lagi gitu ya. Nah, berarti kita udah selesai dua guys. Jadi kita punya delapan ya. Kita udah selesai dua guys. Yang pecahan bisa kecampuran, terus yang campuran kebiasa. Kita sisa enam lagi ya. Oke, lanjut nih ya, lanjut. Sekarang pecahan ke desimal. Oke, pecahan ke desimal. Gimana nih teman-teman? Nah, coba teman-teman sekarang kerjain dulu. Saya teman-teman aja langsung ya. Kalau pecahan 2 per 5 guys, dirubah ke bentuk desimal, dengan dari koma-komanya itu ya. Hasilnya berapa guys? 2/5 sama dengan berapa? Dari desimal. Ayo siapa sudah tahu? Oke, ada 40, ada 2,0, 0,4, 0,4, 0,4. Oke, beberapa kompak di 0,4. Oke, kita lihat teman-teman ya. Ada juga di 4,0. Oke, kita coba lihat guys. Jadi, 2/5 itu tuh artinya kan 2 dibagi sama 5. Nah, cuma hasilnya tuh enggak bulat kita di, oh ada angka bulatnya Kak 11 tuh. Enggak guys. Kenapa? Karena lihat, bagian atasnya lebih kecil daripada bagian bawahnya. Makanya dia jadi desimal yang kayak 0, gitu. Karena angka kan 2 bagi 5 tuh nggak nyampe satu guys. 2 bagi 5 kayak teman-teman tuh punya 2 pizza itu kan. Dibagi sama 5 orang ya. Satu orang nggak bakal dapat satu pizza kan. Pasti dapat sepersekian yang kayak kecil lah gitu. Nah, jadi dengan itu angka 4,0 nggak mungkin gitu kan. Karena nilainya pun nggak nyampe satu guys. Nah, berarti caranya dibagi biasa guys, pembagian bersusun. Nah, di sini skillnya tuh harus banget menguasain pembagian bersusun guys. Dipelajarinnya dari waktu teman SD. Jadi nanti kalau masih ada bingung pembagian bersusun, boleh dilatih-latih lagi guys, biar nanti nggak bingung kalau harus ngerubah pecahan desimal yang pakai pembagian bersusun gitu. Nah, berarti kita susun dulu aja. 2 bagi 5. 2 dibagi 5. Nah, ini kan pasti nggak bisa tuh 2 bagi 5. Nah, berarti kita tambahin 0 guys di dalam sini. Kalau ada nolnya, berarti harus ada 0 di atasnya. Pakai koma. 20 bagi 5 itu 4. 4 kali 5 itu 20 dikurang udah 0. Nah, pas stop sisanya 0 tuh selesai. Artinya 2,5 itu sama aja 0,4 gitu. Jadi caranya cuma 3 bagi doang guys, tinggal 2 bagi 5. Cuman bentuk ke desimal, pakai pembagian bersusun kayak gini. Gitu ceritanya ya. Nah, terus kalau yang bentuknya gini gimana? Kita kan coba kakak open question dulu lah. 1/3/8. Siapa yang udah tahu bentuk desimal dari 1/3/8? Adakah yang sudah tahu? Oke, yang nggak tahu nggak apa-apa, it's okay. 1,375. Oke, semuanya 1,375. Ada yang masih belum tahu nggak apa-apa. Kita coba pelajari teman-teman ya. Nah, 1/3/8. Nah, 1/3/8 arti kan 1 lebih 3/8. Nah, angka 1 di sini teman-teman, tulis ulang lagi aja. Nggak perlu dirubah ke pecahan biasa. Terlalu lama nanti, stepnya mah 2 kali. Jadi kan kakak, kalau ngerubah pecahan campuran gitu kan ke desimal, angka depannya ini tulis ulang lagi aja, tinggal satu gitu kan. Nah, 3/8 berarti artinya 0, sekian kan, nggak nyampe satu, makanya 0, bla bla bla. Nah, kasih aja koma. Nah, tinggal 3 kita bagi sama 8. Pembagian bersusun lagi guys, 3/8. 3 bagi 8 itu nggak bisa, berarti kasih 0. Toh, kasih 0, di atasnya. 30 bagi 8 berapa? 3. Hasilnya berapa? 24. Kita kurang, hasilnya 6. 6 bagi 8 nggak bisa lagi. Kasih 0 lagi. Hasilnya itu 7. 7 kali 8 itu sama aja 56. Kita kurang lagi 40 bagi 8 itu 5. Nah, dikurangin habis deh sisanya 0. Nah, berarti 3/8 itu kan 0,75. Nah, tapi depan ada 1 guys. Nah, berarti tinggal 1,375. Kita tinggal nulis angka yang di belakang komanya aja gitu. Jadi stepnya
Kalau pecahan biasa mau ke desimal, ya bagi gitu aja. Tapi kalau pecahan campuran ke desimal, bagi gitu aja yang bagian belakang, yang bagian depannya itu tulis ulang aja guys. Set. Tuh. Nah, atau kita rangkum kayak begini teman-teman. Jadi, pakai pembagian bersusun. Udah gitu doang. Tadi dibagi, dibagi. Tapi kalau ada angka depannya, tulis ulang lagi angkanya. Terus tinggal ininya dibagi, tulis angka belakang komanya doang. Nah, tapi mungkin teman-teman ada yang pakai cara ini gitu ya. Kita coba recall lagi juga. Ini cara ini gimana sih, Kak? Nah, teman-teman bisa ngerubah penyebutnya. Jadi kan penyebutnya 5, penyebut 8 itu kan. Bisa dirubah dulu guys ke bentuk penyebut yang kelipatan 10. Bisa 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bisa 10.000, 100.000, sejuta, dan banyak lah pokoknya kelipatan 10 gitu. Nah, terus nanti teman-teman caranya kayak gini. Kan 2/5 nih contohnya ya. Hasilnya harusnya 0,4 nih. Nah, 5 itu kan bisa dirubah jadi per 10 gitu ya. Dengan cara apa? Kali 2. Nah, kalau bawahnya kali 2, atasnya harus kali 2 juga. Nah, 4 per 10. Nah, terus gampangnya adalah kalau bentuknya adalah per 10, per 100, per 1000 gitu ya. Yang pokoknya bawahnya itu kelipatan 10. Teman-teman, tinggal tulis ulang angkanya ini. 4 nih kan ya, 4 tulis nih, tulis 4 gitu kan. Jadi bagian angka di atas tulis aja ulang gitu. Mau 4, mau 30, mau 300, 1, 2, 3, itu tulis aja. Nah, kasih koma nih, letakkan koma di kanan pembilang. Letakin kanannya sini. Nah, terus geser ke kiri sebaik berapa? Sebaik ada berapa? 0 di sini nih. 0 berapa sih nolnya? Cuman 1. Kalau 100 ada 2, 1000 3, dan seterusnya. Cuman 1, berarti geser ke kiri sebanyak jumlah 0 di penyebut. Berarti geser ke kiri 1 kali. Nah, ini geser aja guys. Kitanya. Set. Kasih koma. Nah, berarti depan yang koma itu ada 0. Nah, makanya lah hasilnya itu 0,4 gitu. Jadi pertama, pakai pembagian bersusun cara yang paling standarnya guys. Ya udah semua pasti bisa di pembagian bersusun. Atau mau pakai merubah ke penyebut. Nah, tapi penyebut ini bisa dirubah, nggak sembarangan guys. Karena ada masalah yang lebih sulit kalau pakai merubah penyebut. Ini tuh lebih gampang dipakai buat penyebut-penyebut yang kayak gampang buat dirubah ke kelipatan 10. Biasanya tipsnya adalah nih guys. 5 itu pasangannya sama berapa ya? Sama 2. Sedangkan kalau berapa lagi yang sering muncul? 4 sama 25. Nah, ini sering muncul guys. Mungkin 50 20, 50 sama 2, 40 sama 25, dan seterusnya pakai 5, 2, 4, 25. Selain itu, kakak saranin pakai pembagian bersusun aja gitu guys. Coba nih, pecahan ke desimal, rating, udah sepaham apa guys? 1 sampai 10. Udah sepaham apa? 10, 8, 5, 10, 9, 8, 8, 6, 10, 3, 10. Oke. Nah, kita langsung lanjut. Coba latihan dulu guys. Lanjut latihan dulu. Biar nggak kebingungan ya. Yang masih bingung bisa diikutin lagi. Coba sekarang teman-teman, kakak bantu lagi ngerubah pecahan ke desimal soalnya ini ya. Bareng-bareng aja dulu. Latihan mandiri nanti di akhir. 14 dibagi 25, oke? Teman-teman punya 14 dibagi 25. Ini bentuknya apa? Pecahan biasa. Berarti teman-teman langsung pembagian bersusun boleh. Terus mau ngerubah ke penyebut juga boleh. Kakak mau ke penyebut aja. Ini penyebut, yang ini nanti kita pembagi bersusun biasa, oke? Nah, 14, kita punya 14 per 25, oke? Kita kan bisa rubah ini biar penyebutnya itu kelipatan 10. Bisa 10, 100, 1000 gitu ya. Tapi yang paling deket aja. Di 25 mau dikali berapa guys? Kira-kira kita mau merubah penyebutnya jadi berapa dulu? Mau disamain ke 10, 100, 1000, 10.000, ke 100. Betul banget, 100 aja ya, jangan 1 juta atau 1 triliun ya, kebanyakan. Ke 100 aja. Nah, 25 dipaksa guys biar ke 100. Dikali berapa sih? Dikali berapa? 25 biar ke 100. Dikali 4 kali 4. Mantap banget. Nah, kalau bawahnya kali 4, atasnya harus kali 4. 14 kali 4 berapa guys?
14 kali 4 sama dengan 56. Betul banget. Dan caranya gimana? 56/100. Pemilangnya tulis ulang 56. Kasih koma di ujung belakang. Geser. Nah, di sini nolnya ada berapa? Ada 2 guys. Berarti geser ke kiri. Kalau dibagi ya. Kalau bagi geser ke kiri. Ke kiri berapa kali? 2 kali. Karena nolnya di sini ada 2 gitu. Geser 2 kali. 1, 2 buat koma. Nah, berarti kasih 0 di sini sama aja 0,56. Gitu guys caranya. Oke? Lanjut, sekarang yang 12 3/20. Ingat, yang angka bulat depan ini tulis ulang aja biar nggak ribet. 12. Nah, sekarang kita tinggal bagi 3/20. Kita pembagian ya sekarang ya. 3/20. 3/20 itu bisa nggak sih guys? Atau bertambah 0? Bisa nggak? Yo. Enggak, 0. Berarti kalau 0 harus ditambahin berapa guys biar bisa? Harus ditambahin angka 0. Betul banget. Tinggal kita sama ke 0. Nah, kasih 0 koma atasnya. 30 bagi 21 ya guys ya. 1 kali 20 berapa? 20. Dikurang 10. Tambah 0 lagi biar dibagi ya. Di sini 5. Ini 100. Dikurang. Nah, berarti ada berapa nih? Koma 15. Ikutin ini aja. Ada 15 di belakangnya koma. Kasih di sininya. Gitu. Nah, caranya gitu aja guys nih. Ada yang Meti tanya, Kak, bukannya kali juga bisa ya? Bisa aja. Nah, 3/20 teman-teman. Kalau mau ngerubah ke bentuk, nggak salah. Di sini nulisnya. 3/20 kalau mau dideketin ke penyebut yang kelipatan 10 bisa dibuat ke 100 kan? Betul banget. Kali berapa guys? Kali 5. Nah, berarti yang 3 pun juga harus kali 5. Berapa sih yang 15? Berarti sama aja berapa nih? 0,15. Nah, sama juga guys. Boleh. Boleh banget. Emang kakak nggak ngebatas teman-teman. Cuma kakak ngajarinnya sesuai kakak lagi kayaknya mending ini aja deh biar teman pada tahu semua caranya gitu. Jadi satunya kakak buat ke perkalian, satunya kakak buat ke pembagian bersusun. Tapi sama semua jawabannya. Nah, ini Kak bilang tadi guys, ada buat ke 100 itu biasanya cuma dua angka ini yang gampang gitu. Apa Kak? 25 sama 4, pasangan 24 sama 2, 2 sama 5. Ini kan sebenarnya 20 sama 5. Tapi kan angka basicnya itu tuh 2 sama 5 nih. Kak mau tulis sini. 2 sama 5, 4 sama 25 gitu. Selebihnya itu mendingan teman pakai pembagian bersusun aja biar nggak ribet ngerubah-ngerubah ke angka 100-nya. Karena kalau bukan angka-angka itu malah lebih susah. Malahan lebih cepat teman langsung bagi susun kayak gitu. Oke? Nah, pecahan ke desimal udah selesai. Kita tinggal sisa 5 skill lagi, guys. 5 lagi ya. Kita lanjut ke bentuk berikutnya. Ada dibalik, Kak. Tadi pecahan ke desimal, gitu kan. Sekarang kita balik. Desimal ke pecahan. Oke? Desimal ke pecahan. Gimana, Kak, caranya? Ini gampang, guys. Serius, ini gampang. Coba teman-teman yang udah mungkin pernah belajar atau yang tahu pasti nih. 1,84 desimal rubah ke pecahan. Jadi berapa guys? Ayo berapa? 184/100. 184/100. Oke, ada yang sederhanain 46/25. Oke, mantap. Gampang guys, gampang banget serius. Kecil, ini gampang banget. Saya yakin lebih gampang daripada yang tadi. Caranya teman-teman, kan 1,84. Namanya desimal pasti punya koma. Kepecahan itu kita tuh mau ngilangin si komanya ini biar hilang gitu kan. Nah, biar hilang gimana? Geser aja guys komanya, usir deh gitu kan. Awalnya 1,84. Geser komanya ke sebelah mana biar hilang? Ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kiri makin koma gitu kan. Bentar guys, terstop session kakak tiba-tiba. Nggak tahu kenapa. Loh, bentar. Session kakak masih muncul nggak guys di kalian? Di kakak nggak muncul soalnya. Muncul nggak?
Enggak kan, harusnya enggak sih. Enggak kan, nah. Oke lah, kakak sharing lagi dulu ya guys ya. Tak tahu tertekan atau sedang error sepertinya. Kakak sharing ulang bener ya teman-teman ya. Wait, kakak share screen dulu. Nah, ini, oke, bentar. Share screen kakak sekarang udah muncul aman nggak guys? Aman nggak nih share screen-nya? Oke, jempol. Aman, 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 aman. Oke, lanjut ya guys ya, lanjut. Sabar, nomor 2, sabar, sabar, Meti, sabar. Kita step by step dulu aja, santuy, santuy. Ini paham gitu ya. Nah, tadi kan bilang ya, kita tuh kalau mau ngilangin komanya digeser, tapi ke kanan ya, jangan ke kiri. Yang ada, komanya tetap aja muncul gitu ya, nggak ngaruh sama geser-geser kiri ya. Nah, kita geser ke kanan, guys. Geser berapa kali? Geser sampai paling ujung, guys. Kayak ujung dari angka itu biar jadi bilangan bulat. Berapa gesernya? Satu, dua. Biar komanya kan kalau ada koma di ujung akhir tuh, guys. Artinya dia udah bulat gitu. Nah, berarti tadi geser berapa kali? Geser dua kali kan? Ujungnya bilangan bulat itu 184. Tulis guys, jangan boleh 184, tulis langsung gitu ya. Nah, karena pecahan buat per gitu ya. Bawahnya itu pembilangnya, tulis angka satu. Itu wajib ya, wajib. Nah, karena tadi geser dua kali, itu ngebuat nolnya dua kali guys gitu. Jadi karena di sini dua kali gitu gesernya, kasih nolnya dua kali. Udah beres 184 per 100. Bentuknya ada pecahan kan sebenarnya. Cuman teman-teman bisa buat kalau mau sederhanain boleh. Mau enggak juga sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak ada diminta kayak sederhanakan itu. Tapi emang di soal-soal biasanya itu minta bentuk paling sederhana. Gitu. Nah, kalau mau dirubah ke bentuk sederhana kan, teman-teman tinggal bagi terusnya bagi berapa gitu. Terserah teman bagi berapa. Nah, tapi nanti akhirnya teman-teman paling sederhananya itu sebenarnya bisa dibagi berapa ya? Dia ada yang nyebut tuh berapa tadi? Ada yang bilang sederhananya 46 per 25. Oke, berarti sama-sama bisa dibagi 4, guys. Nih, kalau 184 gitu kan, mau dibagi sama 4, itu 46. Sedangkan yang ini dibagi 4, hasilnya 25. Atau kalau mau rubah ke bentuk pecahan campuran juga bisa, jadinya di 1 gitu kan. Nah, 46 kita kurang sama 25 itu 21 per 25 gitu. Nah, tapi sebenarnya basicnya desimal ke pecahan itu teman cuman rubahnya ke sini doang. Udah sampai sini doang udah selesai, guys. Selebihnya ini skill pecahan gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba. Kak, depannya 0 gimana, Kak? Gitu kan. Depannya 1 nih, ya. Depan 0 gimana? Sama aja, guys. Tulis ulang dulu, ya kan? Geser komanya biar mentok ke sebelah kanan. Berapa kali nih? Satu, dua, tiga. Oke, ingat ya. Tiga kali geser. Oke. Berarti angka utuhnya berapa? Angka utuhnya 475. Kak, ada nol depan. 0475 tuh nolnya nggak ngaruh guys di depan. Jadi kalau di depan itu nggak ngaruh ya. Biarkan aja dia abaikan tinggal 475-nya aja. Per, tulis angka 1, nolnya 3. 1, 2, 3. Karena apa? Gesernya kan 3 kali, makanya dia nolnya 3. Nah, udah 475 per 1000. Atau kalau teman-teman mau sederhanain lagi, itu juga bisa. Sama bagi 25, ini 19. Yang 1000 itu berarti 40. Itu juga boleh. Itu aja guys ceritanya. Gimana? Desimal kepecahan, rating, udah sepaham apa? Desimal kepecahan udah sepaham apa? Oke. 8, 10. Susah? Yang mana yang bikin susah, Viorel? Oke, benar, mantap. 10 per 10, 9, paham banget. 7, 8 setengah, 8, 10, 6, sampai 7. Oke. Apa? Itu aman kok, sampai 7. Nanti ini latihan lagi ya. Jadi kita sekarang rangkumin dulu. Kita rangkumin dulu. Intinya, kalau berubah desimal ke pecahan, sesimpel geser tanda komanya sampai bentuknya jadi bilangan bulat. Oke?
Nah, habis udah sampai bilan bulat kan, pembilangnya itu pasti yang bilan bulat udahan. Terus, penyebutnya itu kasih angka 1. Ikutin sama angka 0 sebanyak berapa geser koma. Udah, gitu aja. Kalau ada 0 di depannya ini, diabaikan langsung, tulis 475-nya. Kalau ada angka depannya, udah, tulis 184 misalnya. Atau misalnya 1,785. Berarti ntar 1785, guys, gitu. 2,765, ya 2765 per, nanti 1000. Karena ada 3 geser, 1, 2, 3. Kayak gitu. Latihan dulu, guys. Latihan biar lebih lancar gitu ya. Coba sekarang bantu kakak guys, bantu dong. 12,15. Berarti komanya digeser berapa kali sih guys? Biar jadi bilan bulat, geser berapa kali komanya nih? Geser 2, geser 2. Betul banget, geser 2 kali ya. 1, 2. Hah. Jadi bilan bulatnya 1, 2, 15. Pernya per berapa guys berarti? Per berapa? Hayo. Per berapa ya kok digeser 2 berarti ya? Per 100. Betul banget karena geser 2 kali. Nolnya 2. Depannya harus ada angka 1. Karena kita mau nyari kelipatan 10. Oke. Kak, lag banget di layar aku. Di layar teman-teman lainnya selain Leon, apakah layar kakak nge-lag? Atau suara kakak atau wajah kakak? Atau apapun dari kakak? Oh, main nge-lag. Enggak sih. Di sini juga like. Oke, ada yang enggak. Oh, suara. Oke, beberapa enggak terlalu enggak. Mungkin karena sinyal ya, guys. Karena mungkin hari ini tadi hujan dari pagi. Mungkin beberapa sinyal kita terkendala gitu ya. Mungkin juga masih ada hujan juga. Jadi, it's okay, guys. Ya, lancar kok. Oke, ini bener. Beberapa sinyal mungkin teman-teman ada terkendala, guys. Karena habis hujan. Gitu. Mungkin enggak hujan pun bisa jadi kalau terkendala dari tadi pagi. Tapi aman ya. Masih bisa di toleransi. Oke. Lanjut, berarti 125, 1215 per 100. Ini kalau mau sederhanain tuh tinggal sederhana aja guys ya. Tapi skill desimal pecahannya yang ini udah dikuasain. Oke. Nah, terus sekarang bantu kakak yang ini guys. 0,2026. Oke. Kakak tulis dulu angkanya lagi. Geser berapa kali sih guys biar komanya hilang. Biar jadi bilangan bulat. Geser 4 kali. Oke, geser 4. 1, 2, 3, 4. Berarti bilangan bulatnya berapa guys emangnya? Bilangan bulatnya jadi berapa? Bagian atasnya dulu. 2026. Betul banget. Angka 0 sih nggak perlu ya guys ya, coret ya. No, tidak perlu di depan situ. Nah, tulis angka 1. Karena geser 4 kali, nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 2026 per 10.000 tahun baru tahun ini. Betul banget. Gitu guys caranya ya. Tinggal nanti bentuk yang sini teman-teman sederhanain lagi aja sampai jadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Ataupun pecahan campuran gitu ya. Top, bisa udahan ya. Sekarang lanjut. 4 skill lagi. Dan fun fact-nya teman-teman, 4 skill yang ke belakang ini tuh lebih gampang guys. Jadi itu sebenarnya part agak lebih panjang caranya itu cuma satu guys sebenarnya. Apa? Dari persen ke desimal. Persen. Pecahan ke desimal. Lainnya itu tinggal geser-geser koma doang guys. Nih lihat nih. Ini udah mulai main geser koma doang kan? Persen ke desimal pun sama guys. Digeser-geser koma doang. Jadi gampang 4 skill terakhir ya. Coba sekarang kita persen ke desimalnya dulu. Oke? 37%. Seingat teman-teman yang udah belajar nih ya. Coba. 37% kalau dirubah ke desimal. Jadi bentuknya apa guys? Siapa tahu? Apakah ada yang tahu? Wih, pada jago 0,37. Mantap, betul banget. Oke, mantap, bener banget guys. Nah, kita coba latihan ya. Gimana kak kok bisa gitu? Jadi teman-teman, kalau ada masih bingung, terus ragu buat ngechat di everyone, boleh PC ya guys, boleh PC aja. Bilang, kak aku bingung ini atau apa, PC aja, it's okay. Jadi kakak bisa notice, oh ada yang masih bingung gitu, oke? Nah, kita kalau merubah
persen ke desimal, caranya adalah, pertama, teman harus tahu dulu, kata persen atau lambang persen ini guys, itu maknanya apa sih? Maknanya tuh per 100. Berarti 37% sama aja 37 per 100. Nah, jadinya 37 bagi 100. Tapi karena mau rubah ke desimal, ya udah caranya gini aja guys. Teman-teman tulis ulang aja si angka yang di bagian atas. Atas di atas, angka kan yang atas gitu ya. Nah, terus kasih koma di ujung kanannya, set. Ya. Terus, karena dibagi gitu ya. Kalau tadi kan karena geser ke kanan dikali nih gitu kan. Nah, ini tuh kalau karena tanah dibagi, dia komanya geser ke kiri gitu guys. Kalau dibagi geser ke kiri. Nanti kalau dikali gitu ya, geser ke kanan. Nah, kalau dibagi geser ke kiri. Karena nolnya ada dua, guys. Gesernya dua kali aja. Satu, dua. Kasih koma. Kan digeser komanya, pindah ya. Nah, terus kasih angka di nol di depannya itu. Nah, jadinya berapa? 0,37 gitu. Jadi tinggal tulis persennya itu sebagai per 100. Oke. Terus, angkanya tulis ulang guys, bagian atas 37. Tulis 37. Karena nggak ada komanya, alias 37 untuk 37 gitu ya. Kasih koma di ujung sebelah kanan guys. Kayak tadi, yang mana ya? Tadi sempat kita ngasih koma di ujung kanan tuh yang mana ya? Yang ini ya, usah ya. Nah, jadi kita tinggal kasih aja koma di ujung kanan. Karena per 100, dan semua persen bakal per 100 ya guys ya. Karena selalu per 100, kita cuma tinggal geser dua kali aja. Pokoknya selalu dua, karena persen ke desimal. Persen tuh per 100, nolnya 2, selalu geser dua kali. Geser 2, 1, 2, kasih koma, kasih 0, beres masalahnya gitu. Ntar guys, mau batuk dulu. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang, gimana Kak kalau persennya udah ada komanya gitu kan? Tulis ulang bagian angkanya guys, 65,46,5. Oke. Tadi tanda persen maknanya per 100. Karena dia selalu persen itu per 100, berarti kok geser komanya dua kali ke sebelah kiri karena dibagi. 46,5, kita geser komanya dua kali ke sebelah kiri. Satu, dua. Kasih komanya pindah ke depan. Nah, jadinya 0,465. Kayak gitu guys ceritanya ya. Disimpulin lah Kak di sini nih ya. Kalau merubah persen ke desimal sesimpel, rubah aja langsung angka 37-nya kan terus ulang tadi tuh, ya kan? Terus habis itu geser komanya dua kali ya ke sebelah kiri karena per 100. Geser satu, dua, jadi kayak gini tadi. Ini pun sama gini guys. Bedanya, kalau yang 37-nya nggak ada komanya, koma letak terakhir. Tapi kalau udah ada komanya, ikutin komanya aja. Komanya dari mana startnya, geser ke kiri dua kali. Satu, dua. Kayak gitu. Oke? Coba. Udah aman belum guys? Persen ke desimal. Aman nggak? Aman nggak guys? Kalau aman ketik Cibro. Aman Cibro. Nggak aman tembok. Aman Cibro, nggak aman tembok. Cibro. Oke. Cibru, 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 ro, aman. Oke, mantap. Coba kita tes satu soal ya guys ya. Kita tes satu soal langsung, kakak. Misalnya buat, berapa ya? 2026 guys. Lah kok mah desimal ngasihnya? Salah, salah, salah. 2026%. Ah, coba. Kalau 100 dua angka di belakang koma ya? Enggak selalu. Lebih ke karena per 100 dia digesernya kedua kali ke sebelah kiri. Nggak selalu dia bakal dua angka di belakang koma. Oke, coba sekarang ini guys. 20,26% dirubah ke desimal. Jadi berapa coba? Oke, Nabhan bilang 0,2020.
0,2026. Oke, semuanya 0,2026. Mantap, udah pada jago. Bener-bener guys. Kan cara ditulis aja ya. 20,26. 20,26 ya. Nah, berarti karena dia persen, geser dua kali ke kiri komanya. Satu, dua, kasih koma, kasih nol. Jadinya 0, tahun ini 2026. Nah, mantap. Betul banget gitu, guys. Keren. Mana ya? Persen ke desimal udah beres. Sekarang kita balik ke desimal ke persennya. Ditukar aja, guys. Tuh ya. Nah, kita main tuker aja, teman-teman. Kalau tadi persen ke desimal itu kan dibagi. Nah, kalau desimal ke persen dikali. Oh, itu caranya cuma kayak tuker-tukeran doang aja, guys ya. 0,13 ya. Kita kali, guys, sama siapa? Sama 100%. Ini selalu patokannya gini, guys, kali 100%. Kenapa boleh, Kak, kok dikasih 100%? 100% berarti kan 100, 100 nilainya 1. Suatu bilangan berapapun itu dikali sama 1 nggak ngaruh nilainya, makanya boleh gitu. Nah, karena dikali sama 100 gitu kan. Nolnya kan ada 2 gitu kan teman. Berarti geser komanya 2. Nah, tapi bedanya kalau dibagi tadi kan gesernya ke sebelah kiri. Berarti kalau dikali komanya geser ke sebelah mana, guys? Ke sebelah kanan atau tetap ke kiri, guys? Ke sebelah kanan, 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 kanan. Betul banget. Gesernya kalau dikali ke kanan. Nah, 0,13 karena kalinya selalu 100% ya. Berarti karena 100 gitu ya. Berarti selalu gesernya itu cuma 2 kali aja, guys. Nih, selalu kali. Jadi selalu geser 2 kali ke sebelah kanan ya. Geser komanya 2. 1, 2. Kasih koma. Berarti 13 koma. Koma berapa? Komanya koma 0 sebenarnya, guys. Tapi karena koma 0 gitu, nggak terus nggak masalah. Selagi nggak ada angka, misalnya ada angka 1, 2, 3 di belakangnya itu nggak boleh. Tapi kalau nggak ada angka, ya udah sama aja 13 gitu. Nah, tapi tanda persennya jangan lupa ditulis. Kan kita masih punya tanda persen. Set, set. Gitu. Yang ini. 14,31 dikali sama 100%. Berarti geser komanya 2 kali, guys. Coba berubah jadi apa, guys? 14,31 dirubah ke persen. Hayo, berubah jadi apa ya, guys ya? 1431. Betul banget. Tapi jangan lupa tanda persennya. Jangan tertinggal ya, guys ya. Ingat, karena di sini selalu kali 100%, komanya cukup geser 2 aja ya. Jangan lebih. Geser 2, 1, 2. Nah, kasih koma, kasih 0. Tapi nggak ngaruh nolnya gitu ya. Jadinya 1431 atau 1431. Tanda persennya ngikut. Gitu. Simpulannya, kalau ngerubah desimal ke persen, kali aja sama 100, geser komanya ke kanan ya, ke kanan. Karena dia dikali, geser komanya ke kanan. Sebanyak berapa? 2 kali, karena 0 di sini ada 2. Tambahin simbol persen. Masalah beres. Satu soal lagi guys, coba satu soal aja di sini kakak misalnya punya 1, 4, 9, 7, 6, 8, 9, 2. Rubah guys ke persen. Coba. Ayo, ayo. Ntar guys kebanyakan takut kalian oleng. Nah, ada gini aja. 497,6892. Rubah ke persen. Jadi berapa guys? Ayo, ayo, ayo. Masih pada ngetik nih pastinya. Kalau panjang kayaknya. Jangan salah ngetik. Uhuy. Uhuy. Berapa nih? 4.900. Oke. Mantap. Udah bisa nih ya. Karena ingat, kita selalu kalinya sama 100%.
Jadi gesernya cuma dua kali. Geser satu, geser dua, kasih koma. Nah, berarti berapa? 49768,92. Tanda persennya jangan lupa dimasukin. Udah beres masalahnya. Gitu, oke? Coba rating guys. Persen desimal, desimal persen. Udah aman belum? Sampai sini berapa rating pahamnya? Desimal persen, persen desimal. Oke, 8, 9, nambah 10, 99, 9,5, 8, 10. Mantap. Nice. Oke, sekarang kita ke dua skill terakhir, yaitu pecahan ke persen. Nanti yang terakhir bakal ada, loh, salah. Pecahan persen, udah guys, terakhir dong ternyata itu. Pecahan persen, habis itu masalahnya selesai, beresin. Kita sekarang skill terakhir aja. Coba ya, kita latih skill terakhir. Pecahan ke persen. Cara ngerubah gimana? Apapun yang mau kita rubah ke bentuk persen, guys, nih, bentuk ke persen, gitu ya, selalu dikali sama 100%. Nah, berarti bentuk 3/4 ini kita tinggal rubah dengan cara dikali sama 100%. Nah, 3/4 dikali sama 100%. Nah, di sini kita tinggal main coret-coretan, guys. Kalau bisa tinggal coret-coret aja gitu ya. Coretnya ingat, coret itu boleh atas sama bawah. Berarti empatnya kita bisa coret sama siapa? Sama 100. Seret, bagi 4, 1. Bagi 4, 25. Berarti tinggal 3 kali 25 itu 75. Tanda persennya ikut aja gitu. Nah, tapi gimana Kak kalau yang bentuknya gini gitu kan? Nah, teman-teman, sebenarnya nih kakak solusinya aja ya guys ya. Oh, ini kesimpulannya nggak ada contoh tadi. Nggak, itu aja. Nah, kalau 32/5 bentuknya pecahan campuran. Mau ke persen, sebenarnya teman-teman bisa ngelakuin dua cara. Pertama, rubah dulu ini ke bentuk pecahan biasa. Coba deh. Yang pertama kita rubah pecahan biasa dulu guys. 32/5. Rubah ke pecahan biasa jadi berapa? Ayo. Siapa masih ingat caranya tadi? 32/5 rubah ke pecahan biasa jadi berapa? 17/15. Oke, 17/15 semuanya. Oke, betul banget ya. Dari 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. Berarti 17/5. Lihat sini deh, 17/5. Nah, tinggal kali sama 100%. Kita coret ya. Seret, 5 bagi 5, 1. 100 bagi 5, 20. 20 kali 17 berapa? 340. Tanda persen ikut aja. Tuh ceritanya ya. Atau kalau teman-teman nggak mau ngerubah ke pecahan biasa, terlalu lama Kak, rubah pecahan biasa lebih nambah step kan? Teman-teman tinggal tulis gini saja guys. Angka tiganya abaikan dulu, oke? Atau kita tunggu aja, langsung angka 3 itu tulis depannya kayak tadi. Tulis 3 di bagian depannya. Berarti kan 3 2/5 itu berarti 3 lebih 25. Nah, berarti kayak 3 itu dikali sama 100%. Terus nanti 2/5 juga dikali sama 100% secara terpisah. Yang ini hasilnya pasti 300%. Yang 2/5, coret 1, coret 20. Ini berapa? 40%. Nah, tinggal ditambahin aja 340% gitu. Jadi teman boleh kok mau rubah ke pecahan biasa dulu gini boleh. Mau langsung tulis gini juga nggak masalah. Berarti kan 3, tuh berarti 3-nya tuh 300% sendiri, dahan. 2/5-nya dirubah jadi 40%. Tambahin deh mereka, jadi 340%. Tahu kesimpulannya, teman-teman, boleh langsung kali 100% kayak tadi kakak ajarin. Atau ternyata juga ngasih cara nih, boleh kamu pakai desimal dulu gitu. Jadi sebenarnya bebas aja ya, caranya tuh sangat sevariatif itu. Kan cuman dibaca tuh pecahan ke desimal. Nah, habis itu lanjut desimal ke persen juga udah diajarin.
Nah, bisa dua step ini atau mau langsung gini juga itu nggak apa-apa. Tuh, guys. Nah, dengan ini kita udah belajar semuanya, guys. Kita coba checklist nih ya. Di awal tadi kita punya 8 list, guys. 8 konversi yang kita pelajarin. Kita udah belajar yang pecahan biasa campuran, udah. Campuran ke biasa, udah. Pecahan ke desimal yang dibagi-bagi langsung, udah. Desimal ke pecahan juga udah. Persen ke pecahan juga udah. Persen ke desimal udah. Desimal ke persen udah. Pecahan persen juga udah. Nah, udah 8-8-nya udah beres, guys. Nah, jadi sekarang kita tinggal latihan lagi aja, gitu. Nah, ada sediain beberapa soal di belakang ini, guys. Kita coba latihan ngerubah-ngerubah ya. Teman-teman dikerjain dulu kayak seperti sebelumnya. Nanti kita bakal kasih waktu buat kita ngebahas, oke? Nah, tapi kakak nggak akan minta semuanya banget ya, guys ya. Kita cuman ambil mm, nomor satu itu kakak mau temen kerjain di bagian kak Warren aja ya. Yang di sini, yang pertama, yang kedua, nah ini aja. Yang tengahnya di skip aja. Coba teman-teman boleh kerjain dulu. Aturannya nomor satu, teman-teman tuh merubah pecahannya ke bentuk pecahan campuran atau biasa. Jadi kalau bentuknya biasa, rubah ke campuran. Bentuknya campuran, rubah ke biasa gitu ya. Maka kasih waktu teman-teman di sini selama 2 menit 30 detik ya, biar kalau buru-buru. 2 menit 30 detik teman-teman bekerjain dulu. Dimulai dari sekarang. Let's go! Coba dulu ya guys ya. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Coba ya, teman-teman, sekarang kita bahas dulu yang pertama. Yang 43/6 dirubah ke pecahan biasa atau campuran nih kan. 43/6 itu pecahan biasa ya guys ya. Jadi rubahnya ke pecahan campuran. Jadi berapa teman-teman? Coba.
46/3 rubah ke pecahan campuran jadi berapa? Di teman-teman masih nyarinya. 7/1/6. Oke, yang lain juga sama nggak nih? 7/1/6, 7/1/6. Semuanya 7/1/6. Oke, kita lihat teman-teman ya. Apakah sudah betul? 46, 43 dibagi sama 6. Itu kan paling dekatnya 7. Bener banget ya. 7. Sisanya berapa? Sisanya 1/6. Betul, mantap. Lanjut, yang 4/2/9 guys. Dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Campuran ke biasa. 38/9. Oke, 38/9, 38/9 semuanya sepakat. Mantap. Kompak ya, masih gampang teman-teman ya. Coba kita lihat. 4/2/9. Caranya, bagian bawahnya dikali sama bagian bulatnya utuh. 9 kali 4, ke berapa tuh? 36 kan? 36 tambah sama yang atasnya, 38 dibagi sama 9. Tuh, oke. Jadi betul jawabannya 38/9. Nice. Mantap. Keren sekali. Lanjut. 75/8. Jadi berapa nih guys? Oke, daripada semangat langsung ngetiknya 61/8. 61/8. Oke, kita lihat. 8-nya kita kali sama 7, itu berapa guys? 56. Ditambah sama 5, itu 61/8. Nice. Oke, sekarang yang terakhir. 82/9. 82/9. Jadi apa, guys? Jadi apa nih, guys? 91/9. Oke. Mantap, udah jago-jago semua ya. 82 kan dibagi sama 9. Itu hasilnya 9. Tapi 9 kali 9 itu cuman masih di 81. Ke 82, sisa 1 kan. Per 9. Nice, mantap. Sudah jago, sudah betul semuanya. Oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya, coba kita cek lagi nih guys. Kita coba mundur sebentar ya. Kita cross check apakah sudah aman semuanya atau ada yang masih keliru ya. Oke, mana nih? Oke, ini teman-teman ya. Tadi ada yang mau nanya di soal contoh yang di sini. 0,475 itu kalau dirubah ke bentuk dari desimal ke pecahan. Apakah ini sudah betul gitu ya teman-teman ya? Kita lihat. Jadi teman-teman, pertama kan tadi kita sudah tahu ya, aturan mainnya adalah teman-teman ngerubah tanda, ngegeser ya, bang, rubah ya, ngegeser tanda komanya itu biar sampai bilangannya bulat. Oke? Geser 1, 2, 3. Nah, berarti karena geser 3 kali, bagian bawahnya itu nolnya 3 guys. 1, 2, 3. Nah, angkanya ada bulat 475. Dah, ini udah bener guys. Ini nggak ada kesalahan ya teman-teman ya. Dia ada yang bilang, kayaknya ada salah. Tapi kakak dia cross check ulang ya guys. Ini nggak ada kesalahan, ini sudah benar. Bentuknya rubah ke sini itu pun sudah benar. Karena kita sederhanain gitu. Jadi, coba teman-teman kalau ngerasa ada yang salah, boleh dikasih tahu di kakak nggak apa. Tapi nanti kakak akan cross check lagi. Kalau itu sudah betul, berarti sudah betul. Atau mungkin kalau teman ada referensi lain, bisa jadi kemungkinan buku teman-teman atau lainnya malah yang ada kekeliruan ketik gitu guys. Tapi sudah betul gitu. Coba teman bantu cek lainnya. Aman nggak guys? Yang ini bentuknya seperti ini udah pada paham belum? Aman nggak nih? Apa ada yang ngerasa ini salah? Apakah aman guys? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Aman ketik acit. Aman acit, aman acit. Acit, acit. Oke, mantap. Ini udah bener ya guys ya, tidak ada kesalahan di contoh-contoh yang ada di sini. Tapi kalau masih ada ragu, masih ada bingung, teman-teman, is okay, tanya aja nggak masalah. Tuh, oke? Oke, terus sekarang kita kembali lagi guys. Kembali ke mana nih gitu kan?
Kita kembali ke soal yang ada di sini. Oke, dari desimal dirubah ke pecahan dan persen. Kakak minta teman-teman kerjain yang ini, terus ini, mana lagi ya? Ini sama ini deh. Oke, tapi kakak nggak minta rubah semua pecahan persen ya guys. Kakak tandain di sini. Ya ini ke pecahan, yang ini ke persen. Sedangkan yang ini ke pecahan, yang ini ke persen. Nah, dah. Sesuai perintah yang di situ ya guys ya. Teman-teman kerjain dulu. Kakak kasih waktu di 3 menit. 3 menit teman-teman kerjain dulu, dimulai dari sekarang. Yang ngerubah sampai bentuk pecahan teman-teman, itu teman-teman bisa rubah ke pecahan sederhana boleh. Atau kalau mau belum sederhana itu nggak masalah juga. Yang penting skill ngerubah dari desimal ke pecahan udah bisa. Masalah sederhana ini ya, mau nanti kalau nggak cukup waktu nggak masalah. Oke? Waktunya sudah habis. Oke, kita sekarang bakal bahas bareng-bareng. Start dari yang pertama, guys. Yang ini. 0,625. 0,625 dirubah ke pecahan jadinya apa, guys? Rubah ke pecahan, oke. 25/40, 5/8, 625/1000. Oke, semuanya sudah betul, tergantung disederhanain apa enggak ya guys ya. Tapi paling sederhananya itu di 5/8. Oke, kita cek. Jadi kan 0,625. Kita kan geser koma biar sampai habis ya. Geser berapa kali nih? 1, 2, 3 guys. Geser 3. Berarti sama aja 625-nya per 1000. Nolnya 3 karena geser 3 kali.
Kalau kita sederhanain, kita sama-sama bagi berapa berarti ya? Paling sederhana tuh ke 5/8. Berarti itu sama aja teman-teman bagi sama 125 guys. 625, 625, kalau dibagi 125 itu hasilnya 5. Nah, ya ini 8. Mantap! Sekarang 2,4 rubah ke persen guys. 2,4 rubah ke persen. Jadi berapa guys? 240. Oke, ada yang 24%, ada yang 240%. Oke, ada perbedaan pendapat sedikit nih ya guys ya. Coba kita lihat yang benar yang mana teman-teman ya. Kalau dirubah desimal ke persen, caranya apa tadi? Dikali sama 100% ya. 2,4 dikali sama 100%. Geser koma itu dua kali, guys. 2,4 geser dua kali komanya. 1, 2. Nah, kasih 0, guys. Yang ada bolongnya kasih 0, teman-teman. Nah, 240 kasih tanda persen. Jadi 240%. Nah, oke, mantap. 20% ya, teman-teman ya. Karena geser koma itu dua kali. 1, 2. Nah, kalau ada tanda kayak gini, teman-teman, yang masih bolong, kasih 0, guys. Gitu. Oke, lanjut. Yang 4,15 guys. Rubah ke pecahan. Jadi berapa? 4,15 ke pecahan. Jadi berapa? Oke, ada yang... Oke, 415/100 atau 415/100 atau 43/20. Oke, karena nggak ada yang spasi, Kak. Kayak bingung ya, ini gimana? Oke, gini teman-teman. 4,15 itu kan berarti kita tulisnya gini ya. Karena kepecahan, tadi yang kita kali ya, kita geser komanya. Gesernya dua kali, dua kali guys. Nah, berarti karena gesernya dua kali, berarti 415 per berapa? Nolnya 2. Hap. 415/100 gitu. Nah, 415/100 kalau mau disederhanain ke bentuk yang pecahan campuran itu bisa 4,15/100. Itu jadi 415/100 itu boleh. 4,15/100 itu juga boleh. Sederhananya banget itu 4 dibagi sama 5 itu 3 dibagi sama 20. Nih, paling mentok sederhana di sini. Nice. Yang terakhir, ke bentuk persen guys. Ke bentuk persen. Oke. 1,2%, 1,2%. Oke, mantap. Betul, teman. Nah, tadi dia masih ngetik di 0, bukan 0, 1,2%. Nah, kalau ada angka depannya tuh 0, guys, itu nggak perlu tulis aja ya. Abaikan aja, nggak perlu tulis. Kalau tulis malah kayak aneh kan, kayak 0,002, 1,2%. Aneh, guys. Yang depannya 0 tuh abaikan aja. Ini caranya. Kan 0,012. Kan dikali 1%, teman. Kali 100%. Geser komanya berapa kali tadi? Gesernya itu dua kali, guys. 1, 2. Kasih koma. Udah, komanya kan udah pindah. Tinggal kasih tanda persen. Nah, 0 depannya ini, guys, nggak perlu lagi ditulis. Karena komanya udah geser. Tinggal 1,2% aja. Bener jawabannya 1,2%. Mantap. Penulisannya aja mungkin masih ada kekeliruan dikit aja. Nggak boleh tulis nolnya depannya. Oke, mantap. Sekarang bentuk pecahan dirubah ke desimal atau persen. Kakak minta teman-teman kerjain dua nih guys. Dua ini aja. Yang ini rubah ke desimal. Yang ini rubah ke persen. Nah, dua ini aja. Kakak kasih waktu di 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Let's go!
Bergeser guys. Waktunya sudah kita. Langsung kita bahas ya guys ya. Di sisa waktu ini kita bahas dua soal ini. Coba yang pertama guys. 13/8 dirubah ke desimal. Jadinya berapa guys? 13/8. Oke, Andromeda 1,625. Gabriel juga, Azam sama. Sean juga. Oke, Sepania ada nambahin persennya. Kira Asanain. Oke, Kira juga ada persennya. Oke, ini temen-temen ya. Yang soal di sini kan sebenarnya memang ngerubahnya desimal persen, tapi kakak nggak minta teman-teman gedein dua-duanya karena biar yang penting skillnya dapat gitu ya. Nanti lengkapnya atau misalnya latihan lagi. Nah, yang ini kakak minta temen rubah ke desimal dulu aja, oke? Nah, 13/8 kalau rubah ke desimal itu kan berarti sama caranya dengan ngebagi aja pembagian bersusun. 13 dibagi sama 8. Nah, sini berapa? Ini kan 1. Itu ini 8. Dikurang 5. 5 bagi 8 nggak bisa. Kasih 0. Kasih koma atasnya. 50 bagi 8 itu 6. Kasihnya berapa? 48. Dikurang 2. Pokoknya susun ke bawah terus guys. 20 bagi 8 itu 2, hasilnya 16, dikurang lagi 40 bagi 8 itu 5, sampai sisanya 0 baru stop. Nah, hasilnya berarti berapa? 1,625. Tuh. Nah, mau rubah ke persen, lanjutin boleh. 5% berarti kan 1,625 kali sama 100%. Jadi nanti di sini 162,5%. Jadi kalau mau jawab persen, yang betul ini. Kalau mau desimal, stop di sini. Nah, mantap. Yang terakhir, guys. 21/4 rubah ke persen jadi berapa? 21/4 rubah ke persen berapa, guys? 525%. Oke, kita lihat. Rubah ke persen gampang ya guys ya. Tinggal kali sama berapa di 100%. Main coret-coret 25. Tinggal kali aja ya. 21 kali 25. Cuman angkanya lebih gede aja. Tapi tinggal perkalian 21 sama 25. Hasilnya itu 525%-nya ngikut aja. Beres masalahnya teman-teman. Nah, mantap. Udah selesai lah kita hari teman-teman ya. Sudah belajar semua konversi bilangan rasional dari pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya. Pecahan ke persen dan sebaliknya. Pecahan desimal sebaliknya. Persen desimal dan sebaliknya. Udah 8 skill teman pelajarin semuanya. Itu good job. Dipertahankan, ditingkatkan. Jangan dilupain ya guys ya. Kalau dilupain nanti pas belajar ada soal kayak gini lagi, yang ada pusing lagi guys. Jadi sambil latih lagi, teman-teman bisa kerjain lagi ya. Kayak by the way tadi kakak ternyata nggak ngeh.
Tadi koreksinya di sini guys, bukan di kerjaan kita, tapi di modulnya ini. Ada kesalahan ketik ya guys ya. Ini kakak ganti di sini. Terima kasih sudah mengingatkan. Kalau ada teman nggak salah gitu ya, bisa chat kakak aja nggak apa-apa. Kita kadang ngetik juga ada agak kesalahan, mau dimaafkan. Ini kakak ganti teman-teman ya di coretannya ya. Di modulnya abaikan aja, cek di coretan ya, kita pelajarin bareng-bareng. Ini tadi harusnya hasilnya adalah 13% gitu ya. Terus tadi juga ada di bagian yang mana ya? Yang salah lagi ya. Ini udah aman. Terus tadi kayaknya ada dua guys yang masih keliru. Nanti kakak cek ulang teman-teman ya. Nanti teman-teman pokoknya lihat di bagian yang udah kita perbaiki. Oh, di sini kayaknya. Oh, ini salah. Karena kita kadang ngetiknya kayak ada copy paste yang kayak lagi error gitu guys. Jadinya pas ketikannya error ini sama aja 19/40. Nah, dah. Nanti bisa ceknya yang benar di coretan teman-teman ya. Yang modul diabaikan aja. Yang kita udah pelajarin bareng-bareng di coretan, teman bisa cek dari coretan yang kakak share ke teman-teman. Gitu guys, untuk hari ini cukup sekian. Teman-teman gimana guys? Materi hari ini kira-kira ngebuat otaknya masih dingin atau udah anget atau malah ada yang udah meledak? Kondisi terakhir gimana guys update-nya? Apakah udah mau lanjut tidur aduh deh. Anget, anget. Oke, Akila anget, Zakir anget, Alicia anget, Sen hangat juga, Felicia dingin. Lagi meledak, anget, panas, pecah kak. Jangan lagi, jangan pecah. Oke, kak suruh yang lain face reveal. Nanti kapan kita coba on cam ya guys di akhir kelas itu ya. Tapi nanti kakak cari waktunya biar kita bisa ngobrol-ngobrol nanti di akhir kelas gitu. Oke teman-teman, paling itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah belajar dengan penuh semangat dan tertib semuanya. Nanti kita jumpa lagi di hari Rabu ya guys ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Mau istirahat boleh. Mau boba, mau scrolling bebas. Bye semuanya, terima kasih. Nih, ada Ajit dan Cibro juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih semuanya. Love, 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 love. Terima kasih ya guys.